Halo Nevo Friends, ketemu lagi dengan Dr. Ning. Ya, kali ini ada pertanyaan juga dari pasien dan netizen yang cukup banyak yang masuk tentang hipertensi. Jadi yang ditanyakan, kalau misalnya pasien ini sebelumnya selalu tensinya itu tinggi gitu ya. Lalu suatu waktu dia tensinya cenderung turun bahkan cenderung rendah. Nah, kira-kira apa saja penyebab penderita hipertensi yang sebelumnya tensinya tinggi-tinggi, sekarang kok malah hipotensi? Kita bahas ya. Ada beberapa penyebab yang menyebabkan penderita hipertensi itu tensinya malah jadi turun atau hipotensi. Dan ini bisa berlangsung, ada yang berlangsung tiba-tiba, ada yang sifatnya memang lama baru turun ya. Nah, itu kira-kira apa penyebabnya? Yang pertama adalah tentunya dia mengkonsumsi obat-obatan anti hipertensi. Biasanya kalau sebelumnya tinggi, terus sekarang setelah mengkonsumsi obat-obatan hipertensi dia cenderung hipotensi. Disclaimer dulu ya, hipotensi itu adalah tekanan darah biasanya di bawah 90 per 60 ya, batas 90 per 60 atau ke bawah itu bisa disebut hipotensi. Nah, yang pertama tadi ya tentunya dia konsumsi obat-obatan hipertensi dong. Tapi kalau terlalu rendah itu harus dievaluasi juga. Jangan-jangan dosisnya terlalu tinggi atau obatnya tidak cocok untuk orang ini. Itu yang pertama. Jadi biasanya nih kalau yang biasa hipertensi tiba-tiba tensi itu setelah minum obat jadi terlalu rendah atau di bawah 90 per 60 pasti akan ada gejala seperti pusing, vertigo atau malah seperti melayang ya, itu biasanya ada keluhan seperti itu dan itu harus segera diperbaiki dosis obatnya. Yang kedua, ini harus dievaluasi lagi diagnosisnya beneran hipertensi atau enggak. Karena sebagian besar masyarakat kita bahkan dokter sekalipun terkadang masih salah dalam mendiagnosis hipertensi. Karena sebetulnya dengan pemeriksaan satu kali tekanan darah aja itu tidak bisa langsung pastikan bahwa dia itu hipertensi. Kecuali memang tensinya ekstrim tinggi ya, di atas 180 misalnya. Tapi kalau antara masih di bawah 180 dan sebelumnya tidak ada riwayat ya hipertensi, ini harus evaluasi dulu. Jangan-jangan pengukuran tensinya saat itu tidak ideal. Misalnya alatnya, misalnya juga kondisi pasiennya, apakah sedang cemas ya. Never Friends pasti pernah tahu dulu zaman-zaman vaksin ya, banyak vaksin COVID, lalu tiba-tiba ada orang yang sebelumnya tidak ada riwayat hipertensi, saat mau divaksin tensinya tiba-tiba tinggi. Nah, itu kondisi-kondisi yang bisa dipengaruhi oleh kondisi seperti kecemasan atau takut ya. Nah, itu juga belum tentu namanya hipertensi. Itu adalah tensi yang meningkat karena memang ada pencetus-pencetus tertentu. Nah, orang-orang seperti ini tidak boleh langsung diberikan obat hipertensi. Jadi harus didiagnosis hipertensi dulu dengan cara apa? Dipastikan dengan home blood pressure monitoring. Karena ada kondisi-kondisi yang kita sebut itu hipertensi jas putih atau white coat hypertension. Jadi hipertensi yang hanya terjadi pada pengukuran di fasilitas kesehatan misalnya. Itu pernah saya jelasin juga di video saya yang ini nih tentang white coat hypertension. Jadi harus dipastiin dulu diagnosisnya dengan blood pressure monitoring di rumah. Apakah betul orang ini hipertensi, baru diberikan obat-obatan hipertensi. Kemungkinan yang ketiga adalah betul dia hipertensi. Mungkin sudah lama dia konsumsi obat-obat hipertensi sudah lama juga. Akhirnya mungkin dalam satu atau dua hal ya, itu pengobatan hipertensinya kurang terkendali. Akhirnya menimbulkan komplikasi pada jantungnya. Jadi salah satu komplikasi hipertensi pada jantung adalah bisa menyebabkan kondisi yang disebut gagal jantung, di mana fungsi pompa jantung itu akan menurun seiring dengan jantung itu harus melawan tekanan darah yang tinggi dalam jangka panjang. Nah, bila sudah terjadi gagal jantung karena pompanya yang lemah, pasti akhirnya tekanan darah yang dihasilkan oleh pompa jantung itu juga tidak bisa tinggi, justru malah cenderung rendah. Jadi untuk pasien-pasien hipertensi yang sudah lama dan mungkin selama ini sudah minum obat-obatan hipertensi, lalu cenderung tensinya turun dan biasanya disertai gejala-gejala gagal jantung juga ya, misalnya kaki bengkak, sesak bila berjalan agak jauh, sesak bila beraktivitas, itu harus segera konsultasi ke dokter jantung atau dokter spesialis ginjal hipertensi untuk mengkonsultasikan kondisinya karena kemungkinan besar itu sudah ada komplikasi gagal jantung yang menyebabkan dia hipotensi. Penyebab yang keempat
Ini hipotensi yang disebabkan oleh penyebab lain di luar masalah hipertensi atau jantungnya. Misalnya terjadi dehidrasi yang menyebabkan shock hipovolemik namanya, atau terjadi perdarahan ya, atau terjadi shock yang lain. Shock di sini definisinya adalah berkurangnya aliran darah ke organ-organ tubuh. Ya, biasanya itu disebabkan oleh kekurangan cairan dalam kondisi perdarahan, karena kondisi dehidrasi, misalnya habis mual muntah hebat, diare-diare hebat ya, atau kondisi infeksi yang disebut shock sepsis, atau juga dalam kondisi alergi, itu juga bisa tekanan darah turun karena radang di pembuluh darah. Lalu juga bisa tadi kondisi gagal jantung yang menyebabkan shock juga, jadi betul-betul gagal jantung yang sangat berat, itu yang disebut shock kardiogenik. Nah, ini kondisi-kondisi shock ini belum tentu ada hubungannya dengan penyakit dasarnya. Bisa jadi ada kondisi lain yang menyebabkan akhirnya tekanan darah itu jadi turun, bahkan rendah. Makanya terjadi shock. Jadi gitu ya Nefrofriends, kira-kira beberapa penyebab kenapa kok penderita hipertensi nantinya ada yang mengalami justru hipotensi. Keempat kondisi itu tidak ada yang aman ya. Semuanya berbahaya bila dibiarkan. Jadi bila terjadi hal demikian segera konsultasikan dan diskusikan dengan dokter masing-masing.